bagaimana membuat film zaman dulu dan zaman sekarang, begitu kan? Jadi mungkin nanti kalau ada di antara ibu bapak yang mau buat short movie gitu kan, mau ditaruh di IG kah atau sebagai dokumentasi keluarga, mungkin kita bisa belajar malam hari ini. Dan tadi saya ada sedikit bincang juga dengan Pak Tony. Saya rasa apa yang benar yang dikatakan oleh beliau, belajar dari mana saja, kapan saja, kayak Coca-Cola ya. Jadi ya, di sini mungkin ada sebagian dari kita itu sudah sangat cukup senior ya. Tapi kalau kita masih mau belajar, saya rasa itu baik sekali. Gimana sih caranya buat film zaman sekarang ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Untuk filmmaker ini, kita udah bisa bedakan bagaimana era 2020 ke bawah dan 2020 ke atas lah gitu ya. Sangat berbeda sekali lah gitu. Saya akan coba breakdown satu persatu lah gitu. Dari segi mungkin kita biasanya bikin film ya, kalau misalkan kita adaptasi dengan teknologi yang sekarang ini aja lah gitu. Di teknologi yang sekarang ini memang sangat benar-benar sangat membantu lah gitu ya. Terutama dengan teknologi AI ini selain menghemat cost, juga menghemat waktu juga ya. Saya sedikit bikin panel skema itu. Di slide ini ada beberapa kreator itu dalam katakanlah dia memang benar hobi lah gitu, bukan profesional gitu kan. Ini saya berikan beberapa tabel perbandingan lah gitu. Mungkin ambience mood-nya kayak apa sih gitu kan. Warm kah, light kah, atau seperti apakah. Nah sudah itu baru masuk ke step 3. Kita contoh yang casual ya. Casual yang memang dia sekedar bikin, sekedar hobi-hobian gitu kan. Basic film lah gitu ya. Jadi sebelum kita nanti akan dalam artian lah untuk pembahasan sekarang ini, dalam artian kita akan membuat film dengan menggunakan tools AI yang memang benar proper dan bisa dikatakan pro gitu kan. Tapi bagaimana si AI itu menghasilkan pro dan tidaknya pro itu, kita harus memiliki beberapa basic. Tentu ini yang wajib ya. Kita harus memiliki, nanti akan saya share juga kalau misalkan di step. Ada basicnya apa gitu kan. Yang pertama, kita harus tahu komposisinya. Komposisi seperti ini. Jadi di setiap plans kita, di setiap pandangan kita itu ada namanya grid gitu kan. Di grid itu ada setiap ada titik objek fokusnya gitu kan. Jadi dalam artian ini basicnya gitu. Kita harus tahu proporsi di mana si objek itu ditempatkan gitu kan. Ini yang paling penting. Nah, mungkin dari sisi visual yang saya disampaikan di sini juga ini udah dapat kita dapat simpulkan lah gitu bahwasanya fokus mata itu pasti ada di salah satu titik pusat lah gitu ya yang namanya fokus lah gitu. Kayak gitu. Ada juga yang saya contoh di sini lah perbandingannya lah gitu ya di mana dia ada kalau di desain itu ada yang namanya hierarki ya titik-titik hierarki atau garis-garis hierarki kayak gitu di mana kita bisa ambil 7/3 atau misalkan ambil power center atau mungkin blend ada contoh kasus yang memang salah fokus selalu kayak ini terlalu banyak objek space yang nggak dapat gitu karena oh, ini terlalu mentok kayak gitu ini basic ya seperti ini extreme wide shot apa yang mau ditangkap kalau wide shot apa yang mau ditangkap gitu kan sekarang mesti fokus lagi kayak gini. Nah, ini dari gambar ini kita ini dipusatkan kemana gitu kan? Bingung nih yang operasinya yang mana. Mungkin base dari fotografi bisa dikatakan karena memang sinematografi basicnya dari situ ya. Nah, oke kita langsung saja lah. Nah, barusan dari idea script, kemudian kita bikin mood visual. Nah, dari mood visual ini kan kita udah tahu base-base-nya tadi itu apa ya. Base-base-nya kayak apa, kayak gimana, kayak gimana. Nah, biasanya dulu itu kalau mood kita bikin mood itu biasanya kita cari referensi ya. Makanya kan film-film kita ya kadang kala tag sama warmnya itu sama lah gitu nggak ada yang berbeda lah gitu kebanyakan kalau sekarang sih udah saya rasa udah banyak PH-PH ya nah bagus ini dari seri toning warmnya kayak gini banyak lah jadi dalam artian saya ini bikin satu project ada mungkin project singkat saya ini ada sedikit bikin project mengenai contoh kayak gitu saya akan ambil kayak gini nah di sini kita bisa lihat nih ada sebuah foto yang memang foto ini real footage ya, kalau bisa orang bilang itu kan. Nah, tetapi ini kita generate dari AI, menggunakan AI dengan beberapa baseline yang kita punya gitu, basic yang kita punya. Basic yang kita punya kayak basic konsep filmmaking tadi itu kita curahkan ke dalam prompt, gitu kan. Kita curahkan ke dalam prompt, jadi kita tahu nih, kita mau pakai lensa tipe apa, ukuran apa, jaraknya berapa, gitu kan. Kemudian cloudingnya kayak gimana, terus ambience kayak gimana, gitu kan.
dituangkan lah gitu. Jadi kita sangat berbeda lah, sangat berbeda jauh dengan zaman-zaman dulu ya. Kalau kita dari footage kayak gini, kita kan memang harus datang gitu kan, butuh pos segala macam. Tapi memang hasilnya lebih memuaskan. Tetapi di AI zaman sekarang juga ini masih berkembang juga. Ini kalau kata saya katakan sangat memuaskan untuk segi pos ya. Kemudian ada satu footage ini diambil dari drone ya, dari drone terus si sayangnya masuk segala macam. Ini sebenarnya bukan dari footage asli, ini generate menggunakan AI. Kalau misalkan di sini ada teman-teman desain ini juga udah oke ya dari segi kualitas. Kenapa bisa muncul ini, nggak ujuk-ujuk apa ya, nggak ujuk-ujuk muncul lah gitu, karena ini memang kebetulan satu dari salah satu proyek yang besok akan rilis juga, akan ditayangkan gitu. Jadi saya juga sebenarnya nggak ada materi ini apa harus menjelaskan apa, ya udah menjelaskan tentang perfilman sekarang aja kayak gitu. Jadi memang yang kita buat ini, katakanlah kita post production itu udah masuk di sekitar 1 minggu full. Kita udah bikin semacam film durasi sekitar 15 sampai 20 menit. Itu memang full menggunakan AI. Tools-toolsnya otomatis. Yang pertama kita harus mengetahui dulu basic design. Basic design yaitu kita bisa paham betul dengan foto editing. Sebelum kita ke coloris, belakangan kita bahas dulu dulu ya foto editing. Kemudian kalau bisa dilihat di sini ini saya buat satu scene. Jadi ini ada folder satu. Ini dalam artian ini footage satu, kemudian footage dua, footage tiga, footage empat. Nah, ini nanti akan digerakkan juga menggunakan prompting, nanti hasilnya juga akan menjadi video. That's it, gitu kan. Sudah mentah karena nanti bakal masuk ke post production lagi untuk audio, kemudian coloris, kemudian mastering selanjutnya. Nah ini karena mungkin nggak akan mungkin sampai ke tahap coloris atau sampai coloring sampai mastering, paling kita sampai ke generate aja lah gitu ya. Mulai dari kita bikin ide, cantumkan ke naskah, naskah ke mood board itu bisa langsung kita terapkan. Kalau biasa saya cari mood board itu di Pinterest, misalkan action movie kan rata-rata film action dark ya, dark, kemudian kayak gini. Nah ini mood kayak gini tuh, nah ini misalkan contohin Jason Statham ini kan kita mau bikin film, tapi memang coloringnya ya gaya-gaya Netflix lah gitu ya. Kayak gini, ini sebenarnya bisa diimplementasikan juga di AI ini gitu ya. Ada beberapa contoh file project. Ini salah satu yang udah, ini yang masih production ya. Nah, ini kan basicnya masih dalam artian mood yang dipakai di sini di film satu dan di film dua ini berbeda ya. Jadi yang kedua ini lebih dalam artian lebih dia berani mainkan beberapa grading warna gitu. Biasanya ini kalau kita dilakukan kalau pakai alat tuh biasanya kita pakai DaVinci Resolve. Nah ini kita juga udah bisa pakai AI gitu kan. Tapi better DaVinci Resolve kalau misalkan teman-teman di sini memang hacking gitu. Karena mungkin saya kebetulan pengerjaan film ini di luar, jadi saya menggunakan AI gitu. Nah ini beberapa film yang udah kami rilis, ini dari segi tekstur segala macam, ini memang ilustrasi, bentuk ilustrasi. Nah dari sini kita transform ke yang benar-benar real gitu, footage real. Nah ini, nah contoh scene satu, kemudian misalkan kita lanjut ke scene dua. Nah, jadi kita sebelum kita bikin video gitu ya, bikin gambar gerak, gambar kan gitu ya. Langkah baiknya kita memang pikirkan dulu matang-matang gitu. Matang-matang artian masuk lagi ke konsep yang ini. Kita harus tahu dulu idea script, bahwa kita visual directionnya kayak gimana gitu. Dan artian produksi mah gampang lah gitu ya. Yang penting kita matangin dulu moodboardnya, fotonya, vibe-nya kayak gimana, itu yang paling penting gitu. Untuk moodboard di sini kan bisa pakai Pinterest gitu kan, bisa juga pakai Photoshop. Sekarang Photoshop juga ada AI-nya gitu kan. Kemudian udah dari situ udah lengkap yang saya perlihatkan tadi ya, kayak gini, baru kita nanti di prompting masukkan ke project kayak gitu untuk menghasilkan satu direct visual gitu ya. Untuk saya di sini menggunakan Kling. Contoh yang ini ya, yang tadi saya perlihatkan. Nah, ini kan masih belum HDR ya, gitu kan. Nah, nanti itu bisa kita olah lagi. Jadi setidaknya kita sudah menggabungkan beberapa frame menjadi dari 3 frame menjadi mungkin sekitar 200 frame lah gitu ya. Bisa juga 200 frame lah gitu untuk mendapatkan satu satu scene gitu atau satu footage lah gitu. Karena dalam satu scene itu terdapat beberapa footage lah gitu seperti katakan.
Nah, dari sini baru kita masuk ke post production. Itu biasanya kita menggunakan kayak After Effects, tutorialnya, segala macamnya. Ini saya yang pandang saja. Mending diskusi aja sih. Kayak gitu. Karena memang dari kalau saya mau suka videonya juga, ini nggak akan mungkin. Nah, intinya dalam artian kita bisa membuat film pro lah gitu ya, aka Netflix, Netflix kan gitu kan kita bisa bikin gitu. Internet kita kan memang, nah ini atau mungkin lebih enak kita diskusi saja mungkin ya, karena memang saya juga belum menyusun tahapan-tahapan teori-teorinya, karena kan ya seperti itu. Saya 2 hari belum tidur ya, Bu. Ya, Ibu Hai, mungkin kalau dari saya itu mungkin nanti lebih ke diskusi aja mungkin ya hari ini. Ya, gitu. Silakan kalau ada yang mungkin ditanyakan atau didiskusi lah gitu. Susah. Ini memang malam hari ini temanya itu kan tidak terlalu ini ya, sangat tidak biasa lah. Kita biasanya kan belajar mengenai kepribadian ya, maksudnya untuk self personality begitu kan ya. Kemudian juga mungkin manajemen, perkara-perkara sosial, pendidikan dan lain-lain. Malam hari ini ya memang temanya agak lain ya. Tadi Pak Dudik sudah jelasin sama kita ya bagaimana apa step-step kalau sekarang itu kan segala sesuatu bisa dibantu oleh AI gitu kan, sehingga memudahkan dan mempercepat tentunya ya. Ya mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanya sama Pak Dudik untuk tips and tricks begitu ya, boleh ya Pak Dudik? Boleh Bu, sangat ini. Mungkin supaya Sangat. wajah saya bisa lebih cantik gimana gitu ya. Pengen ganti latar belakang ya, kalau ini yang simpel-simpel aja ya, foto dulu kan bisa dari foto jadi video gitu kan, jadi film. Silakan Bapak Ibu. Kalau ini Pak Dudik mungkin sekedar tip and tricks ya. Karena ini kayaknya kebanyakan dari kita juga memang awam ya, termasuk saya lah, awam dalam bagaimana membuat itu menjadi lebih baik ya. Apa siap Oke. secara visual gitu ya, tampilan terutama di foto dan video. Karena mungkin ini prosedurnya agak lebih sama gitu kan. Nah, Pak Ya, Dudik, kalau misalnya kita nih mau difoto gitu kan ya, biasanya kan foto itu dipengaruhi oleh pencahayaan, terus juga komposisi ya. betul Bu. Kenapa satu foto itu bagus kan? Karena komposisinya jadi bagus, misalnya backgroundnya dan ukuran objeknya itu jadi seimbang, itu akan membuat satu foto itu menjadi menarik gitu kan. Ya, Nah, betul. adakah tips and tricks dari Pak Dudik ya? Dari foto dulu nih sebelum kita nanti lari ke membuat video pendek misalnya. Ya, Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan foto yang bagus? Atau kalau fotonya nih kita nggak bisa foto, bisa pakai AI apa ya supaya jadi fotonya ya. lebih baik ya. Silakan. Ya, kalau misalkan intinya kita nggak bisa foto, kita harus bisa prompting, Bu. Harus bisa prompting, menyuruh lah gitu, menyuruh. Tapi kan dari segi prompting juga kan kita emang harus tahu dari segi dasar, kalau nggak pakai bahasa awam juga bisa memberikan contoh. Kayak contoh ini nih, ini gambar contoh ya. Ini kan gambar jelek ya gitu. Kalau foto, bisa sih pakai AI apapun ya. Misalkan kalau saya pakai Gemini. Nah, ini Gemini. Sekarang tinggal, kan foto yang tadi saya screenshot itu restorasi. Nah, ini bahasa awamnya lah gitu ya. Restorasi pencahaya. Ya, Bu. Oke, segi pencahaya. Contoh. Nah, ini salah satu contoh. Foto ini, kalau kita nggak bisa ngambil foto yang bagus, ya kita ya prompting gitu kan. Kayak gitu. Nanti kita lihat dulu hasilnya. Kayak gini. Nah, ini kan masih jelek nih. Misalkan tolong di center gitu ya. Kayak gini aja. Nah, gitu. Ini bahasa awam. Jadi kita nggak usah pakai buatlah foto dengan ukuran yang segini, dengan ISO segini, kemudian dengan fokus turun. Nggak usah. Ini pakai bahasa awam saja. Kalau kita misalkan mau restorasi, atau misalkan apa ya, memperbaiki foto, lah gitu. Ini contoh nih, yang refining fokus ya. Jadi kalau misalkan kita foto ini lighting ya, ini kalau orang dulu kan pasti ini nggak bisa diselamatin lah gitu ya. Udah ini mah gagal gitu. Nah, zaman sekarang udah bisa restorasi, jadi seperti ini. Ya seperti itu Bu. Ya, Baik, baik. Jadi ini bisa pakai ChatGPT aja bisa gitu ya. ya betul betul. Jadi ChatGPT serbaguna ya, bisa dipakai untuk pengetahuan, bisa membuat gambar, jadi menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah ini kalau dulu kan memang memotret begini tuh termasuk mesti kayak seni ya, artinya
sampai orang dapat cahayanya gitu kan dan objeknya tepat gitu. Kalau sekarang bisa diatur tuh objek jadi seperti apa ya. Ya, jadi ChatGPT salah satunya bisa memproduksi demikian. Nah, Pak Dudi, kalau sekarang tadi kan udah dikasih tahu ya. Jadi intinya kalau dengan ChatGPT itu tuh kita kayak apa ya harus memerintahkan dengan tepat lah karena ChatGPT nggak bisa baca pikiran kita. Jadi yang penting kalau mau menggunakan AI kita tetap harus berpikir apa yang kita mau untuk menghasilkan satu produk atau satu dalam hal ini gambar ya yang kita inginkan gitu kan. Kalau kita inginkan misalnya gambarnya jadi lebih terang, lebih mudah, nah diberitahu saja kepada ChatGPT tolong ini dibuatkan gitu ya. Backgroundnya jangan laut, pindah jadi gunung juga bisa ya Pak Dudi. Nah, jadi itu salah satu kecanggihan teknologi ya. Nah, kalau dari sini Pak Dudik, mau dibuatlah dia itu bergerak bangsa 5 detik, gimana caranya? Silahkan. Mungkin tadi kan udah diuraikan, cuman sekarang kan sambil praktek ya. Silakan. Ya, baik tadi ya menggabungkan beberapa supaya bisa gerak itu. Kalau aslinya kan memang kenapa sih itu apa kita punya gambar bisa menjadi video karena sebenarnya di dalam 1 detik itu ada banyak sekali kita sebutnya frame ya. Jadi ada yang berapa ratus frame gitu 1 detik sehingga pergerakan itu membuat kita bergerak ya. Kalau saya ingat saya dulu zaman dulu apa buat film karton itu ya kita tuh membuat satu tumpukan kertas. Kemudian kertasnya itu kita gambar gitu ya. Nah mungkin nih Pak Sulis tahu kalau Pak Sulis ada nggak di sini? Nah, lalu setelah itu tuh si gambarnya itu kita flip dengan cepat gitu ya. Sehingga sepertinya itu gambar bergerak. Jadi kalau dulu Anda nonton film karton di TV, itu tuh yang ngegambar luar biasa lah. Banyak banget tuh. 1 frame demi 1 frame digambar. Terus digerakin dengan cepat. Ya kalau sekarang nggak perlu lagi. Ini bisa pakai AI sehingga gerakannya mungkin hanya dari fotonya mungkin bisa jumlahnya dikurangin ya. Menjadi video begitu ya. Nah tadi Pak Dudik udah terangin yang penting itu adalah kasih prompt. Prompt itu istilahnya adalah perintah ya. Yang benar kasih dalam hal ini sorry ya bukan pakai ChatGPT tapi pakai Gemini. Kalau orang Inggris bilang Gemini ya untuk menghasilkan satu produk yang bagus gitu. Jadi saat ini kita sebagai awam pun kalau ingin membuat dokumentasi, membuat mungkin media promosi sederhana sudah bisa ya memakai AI sebagai alat bantu. Nah, mungkin ada yang mau tanya lagi ya atau diskusi gitu dengan Pak Dudik ya. Di sini udah ada obrolan tapi apa ini? Selamat Oh, malam, Bu. malam. Selamat malam, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, malam, malam. Ya, silakan Pak. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Adam dari Aston. Pak Dudik, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Jadi Pak. kalau kita ngelihat beberapa video AI, kadang yang bikin videonya itu stabil atau konsisten tuh rada susah karena saya ngelihat beberapa video Ya. dari voice-nya sama video subjek itu sering berubah gitu loh tanpa kita sadari. Nah, Betul. kebetulan saya juga pernah ada project bikin video AI. Waktu itu seingat saya pakai 2 aplikasi, VN sama InShot kalau nggak salah saya. Nah, ternyata hasilnya juga gitu, Pak. Jadi subjeknya itu bisa berubah-ubah. Dalam artian itu detail detail wajahnya itu bisa berubah. Lalu juga tone suaranya juga bisa berubah dari yang tiba-tiba suaranya dengan tone yang rendah tiba-tiba jadi ke high. Nah, gimana sih Pak tips and trick supaya kita punya videonya itu apa namanya dari subjek termasuk tone of voice-nya itu stabil, Pak. Terima kasih Pak Dudik. Oke, terima kasih. Berarti ada dua range ini. Pertama nanti tune suara ya. Ya. Yang kedua untuk wajah ya, untuk pengenalan citra gitu. Nah, yang pertama untuk wajah dulu. Sebetulnya kalau kita menggunakan beberapa aplikasi yang memang dirasa jangankan VN atau mungkin aplikasi shop lainnya, kita sekelas production misalnya gitu kan, untuk kestabilan muka itu memang akurasinya masih kurang untuk video kayak itu. Makanya ada trik frame by frame-nya itu di setiap gerakannya itu kita harus tracking lagi gitu. Nah itu trackingnya ini yang memang masuk post production yang memang agak lama karena kita harus pattern satu mukanya untuk memang ya kita di real di face gitu ya, di fake gitu kayak gitu, di face lagi. Nah, kayak gitu sih. Nah, kebetulan beberapa proyek yang saya sedang garap juga, karena mungkin kita bikin beberapa batch lah gitu, beberapa tahapan lah gitu. Jadi memang masih ada kendala seperti itu sih untuk dari segi kestabilan. Itu udah memakai beberapa trik dan memang harus lagi face tracking gitu ya. Memang kita harus buat dalam 1 frame itu
beberapa bit frame lagi gitu yang semakin detail. Jadi ketika misalkan kita ada muka 360, itu kan biasanya kalau aplikasi-aplikasi ya katakanlah AI lainnya kan itu mungkin dari satu putarannya hanya beberapa frame itu kan. Nah, kalau kita pakai tracking, ini kemungkinan bisa kita bikin beberapa frame. Nah, itu memerlukan effort yang memang sangat lumayan lah itu dari segi waktunya gitu kan. Misalkan kita film 30 menit, misalkan film 20 menit, beberapa puluh wajah gitu kan itu lumayan. Makanya dari situ tetap post production pasti itu memang kita lakukan juga. Jadi untuk saat ini belum ada yang sampai instan dia 5 menit stabil kayak gitu. Tidak, belum ada sih saat ini. Mungkin tahun depan ada ya. Nggak tahu. Terus yang kedua dari sisi pitch, sekarang dari segi vokal udah stabil, asal jangan memakai Suno, kemudian jangan memakai apa ya, banyak lah gitu. Ada Eleven Labs, ini memang cost lumayan ya costnya ya. Ada kita menggunakan ini atau tone voice, saya menggunakan si AppKit, ini bagus kita kalau misalkan buat mastering, ini udah banyak fitur-fitur masteringnya di sini. Kalau misalkan kita terbiasa dengan beberapa main, kalau ketika main mixing gitu ya, kita sering di sini dia juga bisa pakai gitu kan. Ini stage-nya udah kayak kita punya mixer pro lah gitu, untuk si kita ini. Kemudian untuk ya, dan pitch-nya juga ini pasti stabil kalau pakai ini. Nggak akan kayak Suno kali ya, yang mungkin nggak stabil kayak gitu. Saya pernah sekali pakai. Kemudian yang kedua, kita pakai Reason Labs. Nah, Eleven Lab ini untuk narator ya. Untuk narator, kita mau ngisi suara di sini, ini pasti stabil. Kayak gitu sih. Dan kita bisa banget juga. Itu sih, Mas. Trik dan tipsnya kayak gitu ya. Untuk yang kayak tadi. Untuk yang meditasi pasti masih ada error. Ya, 10, 20, 20 sampai 30% lah masih ada error untuk kita. Kalau memang harus kita real detail banget lah gitu. Kalau misalkan kita bikin video katakanlah 5 menit dengan waktu sebulan, itu pasti detail. Gitu. Oke, thank you, Pak Adam. Thank you Pak Dudek. Satu lagi Pak, sorry. Kalau yang Ya, buat voice kan tadi saya dapat gambaran Pak buat pakai Eleven Labs ya, karena juga udah pernah nyoba. Nah kalau ini Pak, menurut Bapak selama ini khusus buat videonya, aplikasinya menurut Bapak paling easy user tuh apa Pak? untuk generate ya, untuk generate AI, pakai Kling. Itu is okay. Oke. Oke, pakai Kling. Kemudian dari sini kita masuk bagian editing, kita pakai After Effects segala macam, visual effect, bebas lah gitu. Tapi untuk generate generate frame to frame-nya, saya pakai Kling gitu, untuk saat ini. Saya tidak merekomendasikan aplikasi di luar ini. Kalau saya ya, oke. Begitu, Padang. Oke, baik Pak. Izin satu Ya, lagi Pak terakhir. silakan, Padang Eh, aman. Kalau kita menggunakan video AI ini buat keperluan komersial, apakah kita terbebas dari copyright Pak? Sangat terbebas sekali kalau misalkan kita resource-nya memang kita bikin dari awal. Contoh, prompt-nya kita bikin dari awal, memang best to basic-nya memang kita bikin. Best-nya kita bikin. Ini nggak ada copyright. Itu use. Dan si Kling AI juga dia nggak ngeklaim bahwasannya untuk komersial segini, untuk non-komersial nggak. Kalau font type pasti iya. Makanya hati-hati dalam menggunakan font, hati-hati dalam menggunakan, makanya ada AI generator untuk musik, untuk background juga itu biar terlepas dari copyright. Nah, itu sih. Itu pada jawabannya. Baik, thank you Pak Dudek. Aman, Kak. Ya, terima kasih Pak Adam. Dari penjelasan pendidik tadi, saya kan memang banyak AI non berbayar. Tetapi kalau kita menghasilkan produk yang lebih baik, satu memang kalau berbayar itu hasilnya akan lain juga gitu kan. Jadi memang penyedia kenyataan bahwa AI itu bukan segala sesuatunya itu sendiri yang memberikan bahkan kehidupan ya di dalam tanda kutip bagi video atau bagi film yang dibuat ya, karena tanpa sentuhan itu tuh pasti akan terjadi satu movie yang tadi mungkin dibilang sama Pak Adam itu apa ya, nggak balance lah, nggak bagus lah gitu kan, karena mungkin satu memang bisa jadi arahannya yang kurang tepat, yang kedua adalah ke tingkat detailingnya. Nah ini yang memang tingkat akurasi ya di dalam pembuatan satu visual itu memang diperlukan. Karena AI juga nggak bisa mengenerate itu ya terus menerus ya, makanya kita harus terus apa namanya memberitahu si AI ini bukan ini loh gitu kan, harusnya seperti ini dan seterusnya. Oke, saya akan tutup sesi kita malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Anda dan tentunya Mas Dudik nih
bersedia aja ya dikontak gitu kan ya. Nah, nanti jadi kalau ada yang mau tanya-tanya Mas Yudis gimana buat ini, buat itu, nah boleh nanya ya. Beliau adalah orang yang sangat murah hati untuk berbagi ilmu dengan siapapun. Oke, baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya.